Para saudara, sekumal kabarnya damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Wonderland of Love yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Sun Jing yang mendapatkan kabar tentang lengsernya Han Li, sehingga ia memerintahkan pengawalnya untuk merekrut lebih banyak lagi pasukan agar kedepannya dapat mengalahkan pasukan perbatasan barat. Walaupun ia mengakui akan kejeniusan Shiki dalam mengatur strategi, di sisi lain ia pun sudah menemukan kelemahan Shiki. Di sini Shiki akhirnya menyuruh Han Fei agar mengirimkan surat ke kota Luoyang bahwa usulannya diterima untuk mengalahkan keluarga Chu. Di mana surat tersebut sudah sampai ke tangan Fu Yuan, dan di saat itu Zheng juga datang. Ia yang mengetahui bahwa Fu Yuan telah bertemu dengan Shiki secara diam-diam. Tentu ini sebuah pelanggaran sehingga Zheng akan melaporkan berita ini kepada Sun Jing agar Fu Yuan diberhentikan dari kepemimpinan sebagai pemegang kota Luoyang. Tepatnya di depan gerbang kota Luoyang, terlihat pasukan perbatasan barat dan keluarga Chu melakukan peperangan. Fu Yuan saat itu menyaksikan secara langsung. Namun di balik peperangan ini, keluarga Chu dan perbatasan barat memiliki sebuah rencana. Sehingga benar saja peperangan ini hanyalah sebuah kebohongan bagi kedua pasukan tersebut. Namun di saat perang berlangsung, ternyata ada prajurit dari keluarga Chu yang berniat ingin menyerang Chulin. Namun dengan sekejap prajurit yang berkhianat ini mati di tangan mereka. Fu Yuan kemudian mendapatkan kabar bahwa keluarga Chu kalah saat melakukan peperangan, sedangkan Shiki sedikit mengalami luka. Fu Yuan yang mendengar hal itu merasa senang karena atas terlukanya kedua belah pihak. Maka ia tidak akan merasa takut lagi kota Luoyang direbut oleh mereka. Sedangkan Chulin menceritakan kepada Fang Lima Cui bahwa ada beberapa prajurit yang berkhianat, di mana ia hampir saja terbunuh. Tentu saja Fang Lima Cui berprasangka prajurit tersebut berasal dari utusan Cuming. Seperti janjinya, Fu Yuan akan memberikan bahan pangan kepada pasukan perbatasan barat. Namun ia tidak sebodoh itu, karena ia memerintahkan Zheng dan beberapa prajurit lainnya untuk bersembunyi di tumpukan pasokan makanan, yang nantinya di pertengahan jalan dapat mengambil kembali bahan pangan tersebut. Namun sayangnya rencana Fu Yuan sudah dibaca oleh Shiki. Bukannya Zheng yang berhasil, melainkan Shiki lah yang dapat menangkap Zheng. Ketika itu pasukan perbatasan barat kembali putar haluan mendatangi kota Luoyang untuk menyerahkan Zheng sebagai gantinya untuk menyerahkan kota ini. Tentu Fu Yuan tidak terima dan menyerang pasukan barat menggunakan anak panah. Begitupun Zheng hampir saja terbunuh akibat terkena anak panah yang dilepaskan oleh Fu Yuan. Dan pada akhirnya peperangan tak bisa terlelakkan lagi. Hingga akhirnya pasukan perbatasan barat dan dibantu oleh keluarga Chu, mereka bekerja sama untuk mengalahkan Fu Yuan. Dan saat di sini Fu Yuan sudah tak berkutik lagi, sehingga ia memilih bunuh diri ketimbang mati terkena tebasan pedang dari lawannya. Dan dengan ini, maka kota Luoyang berhasil dikuasai oleh perbatasan barat. Sementara Sun Jing mendapatkan kabar lagi tentang kota Luoyang yang berhasil jatuh ke tangan Shiki. Tentu ini sebuah sinyal bahaya baginya. Untuk membuka masalah ini, Sun Jing akan menghasut dua kakaknya Shiki, yang dimana kedua kakaknya itu sejak kecil sudah membenci Shiki. Dengan ini maka membuat Sun Jing semakin mudah untuk mengalahkan Shiki yang dikenal sebagai pemimpin yang jenius. Singkatnya, Chang'er dan Tauzi pun semakin dekat saja. Hal itu dibuktikan dengan cara keduanya untuk saling bantu-membantu.
姑娘家 Begitupun dengan Siki dan Chulin yang semakin kesini, mereka memperlihatkan ada hubungan spesial yang disembunyikan. 若是我偏偏没想到黄森还准备了这么一间屋子。 还好有这个屋子躲雨。 Pertemuan ini sebagai tanda sebentar lagi mereka akan berpisah. Chulin dan Siki sama-sama menceritakan masa kecilnya yang kelam. Seperti Chulin, sejak kecil ia berlatih bela diri layaknya seorang pria. Dan begitu pun Siki, ia sejak kecil dianggap keluarganya sebagai aib. Bahkan ayahnya mengeluarkannya dari lingkungan kerajaan ke perbatasan barat. Begitupun kedua kakaknya, mereka tidak suka dengan kehadiran Siki. Namun meskipun demikian, Siki tidak menyimpan rasa dendam sedikit pun terhadap mereka. Melainkan ia malah ingin menyelamatkan ayahnya yang saat ini ditangkap oleh Sunjing. Mendengar hal itu menambah kekaguman Chulin atas sikap Siki ini. 散了愁是我难舍，我们曾生，但是我的背影，我。 Sepulangnya dari pertemuan tadi, Chulin malah dihadang oleh Chuming dan prajuritnya, di mana Chuming menganggap Chulin telah mengkhianati keluarga Chu dengan bertemu secara diam-diam dengan pemimpin pasukan perbatasan barat yaitu Siki. Jelas ini dianggap Chuming akan membahayakan keluarga Chu, sehingga Chuming ingin membunuh Chulin. Namun di waktu bersamaan Panglima Cui pun datang dengan menghentikan ini semua. Bukannya marah kepada Chulin, melainkan Chuming lah yang dianggap telah mengkhianati keluarga Chu dan juga memfitnah Chulin tanpa ada bukti. Sehingga Panglima Cui menghukum Chuming dengan mencabut dari kepemimpinannya di wilayah sebelah, sedangkan setengah pasukannya diserahkan kepada Chulin. Setelahnya, Panglima Cui mengalami sedikit tidak enak pada tubuhnya. Mengingat Panglima selama ini sedang sakit-sakitan. Penyakit Panglima kambuh karena ia memaksakan untuk keluar menghadang Chuming sebelumnya. Terlepas ini semua Panglima lakukan agar Chulin mengetahui bahwa ia begitu mengkhawatirkannya. Namun sayangnya Chulin masih terlihat dingin di hadapan Panglima karena Chulin menganggap Panglima sudah seperti kakaknya sendiri. Namun menurut Panglima, anggapan tersebut malah membuatnya semakin jauh dengannya. Sikap dingin Chulin semakin terlihat setelah ia mengenal Siki, cucu kaisar. Kembali ke kota Luoyang, terlihat ada Siki bersama Han Fei, di mana mereka mendapatkan kabar bahwa Li Jun dan Li Ji, yaitu kakaknya Siki, besok akan tiba di kota ini. Di sini Han Fei yang mengetahui bahwa niat kedua kakaknya Siki menginginkan kota ini. Ditambah lagi kedua kakaknya sudah mendapatkan hasutan dari Sunjing dan mereka berdua selalu iri dengan prestasi yang didapati adiknya. Sehingga Siki memutuskan untuk mengalah dan membiarkan kota Luoyang dikuasai kedua kakaknya tersebut. Rencananya pasukan perbatasan barat akan menuju kota Tong. Nantinya jika mereka berhasil mendapatkan kota Tong, maka sangat menguntungkan pasukan perbatasan barat karena kota tersebut bisa dikatakan sebagai kota paling strategis dalam berperang. 免得万一他们又中什么圈套。 Di sisi lain, keadaan Panglima Cui semakin memburuk. Hal itu tak lepas dari perilaku Chulin terhadapnya. Meskipun Su Zhao selalu meyakinkan kepadanya bahwa Chulin cepat atau lambat ia akan membuka hati untuk Panglima. 他自然能感受得到，可是我偏偏想要。 Sedangkan Chuming semakin frustasi setelah gagal menghancurkan Panglima Cui. Ditambah lagi ia diberhentikan dari kepemimpinan keluarga Chu. Namun ada pengawalnya yang mendapatkan kabar bahwa Siki dan Chulin setiap hari saling bertukar surat. Dan mungkin dari isi surat tersebut nantinya Chuming mendapatkan ide untuk menghancurkan Panglima Cui. Mengingat Chuming mengetahui bahwa Panglima sedang mabuk asmara terhadap Chulin, sehingga ia memerintahkan prajuritnya untuk menyelidiki dan mencuri surat tersebut. Terlihat Chulin dan Siki saling balas-membalas surat, di mana yang mengantar surat merupakan Chang'er dan Tauzi. Bahkan mereka berdua juga merasakan kebahagiaan setiap mereka bertemu. Isi surat mereka pun terbilang cukup unik. Setiap katanya memiliki makna yang sangat sulit diartikan. 见野贵一株，盼
di mana Cuming sudah mendapatkan beberapa lembar surat yang ditulis langsung oleh keduanya. Bahkan ia membutuhkan orang lain untuk mengartikan setiap kosakata yang mereka susun. Namun sayangnya Cuming tidak menemukan makna sebenarnya, sehingga tidak mengetahui apa yang dibahas Shiki juga Culin. Namun ada sedikit pelajaran yang Cuming dapati, yakni tentang kedekatan Culin dan Shiki. Bahkan menurutnya Shiki dan Culin saling terbuka tentang rahasia kedua belah pihak. 想到一件要紧的事。 Sementara itu, pasukan perbatasan barat berhasil menaklukkan kota Tong. Di sini peperangan begitu lama karena membutuhkan 3 hari 3 malam bagi pasukan perbatasan barat untuk menaklukkannya. 潼关天下， Kabar ini sampai langsung ke telinga Zizi yang merupakan cucu terakhir dari sang kaisar yang saat ini sedang bersembunyi dari kejaran pasukan Sun Jing bersama Jenderal Han. Tentu ini sebuah kabar gembira baginya. Dengan mendapatkan kota Tong, maka sebentar lagi penjajahan yang dilakukan oleh Sun Jing akan berakhir. 镇西军距离西长京 Sedangkan Li Jun dan Li Ji mendapatkan surat lagi dari Sun Jing bahwa Shiki telah berhasil mendapatkan kota Tong. Bahkan isi tersebut tertulis Shiki ingin menguasai lebih banyak kota lagi. Dan tentunya mereka berdua beranggapan bahwa Shiki adiknya itu sangat serakah untuk menguasai kota seorang diri. Sehingga mereka berdua pun berniat ingin menggagalkan rencana Shiki. Sampai sini cukup terbilang berhasil. Taktik yang dirancang oleh Sun Jing yaitu menghasut putra dari Pangeran Liang untuk mengadu domba mereka. 你是说，大哥， Dan Cuming pada akhirnya akan bersekutu dengan kakaknya Shiki untuk membunuh Panglima Cui, di mana Li Jun dan Li Ji akan membantu Cuming nantinya untuk menyerang Panglima dan para prajuritnya. 一箭双雕。 Shiki yang saat ini sudah menguasai kota Tong, ia pun didatangi prajurit Sun Jing, yang dimana Pangeran Liang alias ayahnya sendiri menyuruh Shiki untuk menarik lagi pasukannya dan disarankan untuk bergabung dengan kelompok Sun Jing jika nantinya ingin ayahnya dibebaskan. Namun di sini Shiki masih tetap dengan pendiriannya, yaitu ingin mengambil alih kedudukan yang dimiliki oleh Sun Jing. Karena dengan itu Shiki dapat mewujudkan impiannya untuk mendamaikan seluruh kota. Sementara Xiaoxi yang ternyata diam-diam yang ingin menyelamatkan Pangeran Liang. Ketika itu Panglima Cui mengabarkan kepada Culin bahwa ada surat mengatakan ayahnya sedang sakit, sehingga mereka harus kembali ke kota Changsha. Tanpa sepengetahuan mereka, surat tersebut sebuah pancingan Cuming untuk menyergap keluarga Chu sekaligus menghabisi nyawa mereka semua. 因为一同带队进行先行支援。 Begitu juga dengan Pangeran Liang yang juga mendapatkan surat dari Shiki bahwasanya Shiki tidak peduli jika ayahnya mati di tangan Sun Jing, sehingga Shiki mengabaikan permintaan Sun Jing untuk bergabung dengan kelompoknya tersebut. Pangeran Liang yang mengetahui anaknya seperti itu, penyakit jantungnya pun kambuh kembali sehingga ia jatuh pingsan. Dan kejadian tersebut yang ternyata sudah diatur oleh Xiaoxi dan Shiki, di mana Zheng sebelumnya telah mati di tangan Shiki, sehingga Xiaoxi menyuruh pengawalnya untuk memancing Wei mengetahui akan berita ini. 想法子让魏国 Dan benar sekali, Wei pun mendatangi Pangeran Liang dan langsung mencekiknya hingga nadinya mati. Sun Jing yang mengetahui Pangeran Liang mati dikarenakan ulah dari Wei, ia pun langsung menamparnya dan kemungkinan menyuruh prajuritnya untuk membakar mayat Pangeran Liang tersebut. Atas kematian Pangeran Liang ini membuat rencana Sun Jing untuk memancing Shiki agar dapat ditangkap seketika pupus. Itulah mengapa ia begitu marah kepada Wei. 想必是糟糠之妻。 Sementara Shiki mendapatkan kabar dari Han Fei bahwa ada pasukan mencurigakan berada di sekitaran Sungai Lu. Ketika itu mereka banyak membawa panah. Tentu Shiki mulai berprasangka akan terjadi sesuatu di sekitaran sana. Benar sekali, ketika itu keluarga Chu diserang oleh Cuming dan prajurit dari Li Jun dan Li Ji, di mana di sini keluarga Chu banyak yang gugur. Seperti Chen Xing yang mati saat ingin menyelamatkan panglimanya. Dan sementara Panglima Cui bersama Culin mengalami luka yang sangatlah berat. Untungnya Shiki dan beberapa prajuritnya datang menyelamatkan keluarga Chu, sehingga Cuming harus mengurungkan niatnya lagi untuk membunuh Panglima Cui.
Pada akhirnya keluarga Chu dibawa kota Tong untuk diselamatkan. Siki senang setelah Chulin sudah siuman. 小伟，忍得。 Dan ketika di sini Siki mencurigai Chuming sebagai dalang utama penyerangan keluarga Chu sebelumnya. Mengingat Chuming pernah mengajak Han Fei untuk bekerja sama dengannya untuk membunuh Panglima. Namun Han Fei saat itu menolaknya. 你觉得我信吗？ Sedangkan Su Xiao juga merasakan hal yang sama setelah Panglima sadar. Namun sayangnya Panglima sedih setelah mengetahui Chan Xing harus meregang nyawanya saat di medan pertempuran tadi. Sementara para pengawal Sun Jing membawa peti mati untuk dibakar. Namun ada beberapa utusan Xiao Xi di sini untuk menghasut beberapa pengawal yang setia terhadap Sun Jing. Setelah berhasil, mereka pun menurunkan Pangeran Liang dengan jasad Zeng. Kemudian Pangeran Liang dibawa ke kota Tong bebarengan dengan bahan pangan, sehingga tidak ada yang mencurigai rencana ini. Di mana Pangeran Liang akhirnya sadar dan melihat ada Siki di hadapannya. Bukannya senang, malah Pangeran Liang menganggap Siki sebagai anak yang durhaka karena dirinya hampir saja dibunuh oleh Sun Jing karena Siki tidak menyetujui ajaran Sun Jing. Sampai sini ayahnya tidak mengetahui bahwa yang dilakukan Siki bagian dari rencananya untuk menyelamatkan sang ayah, di mana ia bekerja sama dengan Xiao Xi untuk memberikan obat penghenti nadi sehingga dikira mati. Namun dikarenakan ayahnya sangat membenci Siki sejak kecil, sehingga ia selalu disalahkan. Yang sebenarnya Siki sebagai anak yang berbakti dan ia tetap sabar karena sampai detik ini ayahnya masih berpihak kepada dua kakaknya, yakni Li Jun dan Li Ji. Di sisi lain, ada Chang'er dan Tao Ji bertemu. Di sini Tao Ji meminta Chang'er untuk mencari madu untuk diberikan kepada Panglima Cui. Karena setiap Panglima Cui mengalami sakit, ia tidak bisa makan. Dan sebagai gantinya ialah madu agar staminanya tetap terjaga. Kebetulan Siki mendengar secara langsung. Dan sepertinya Siki akan mencarikan madu bersama pamannya nanti. 可是这附近也没有集市。 Namun sebelum pergi ada Han Fei yang menyayangkan Siki sebelumnya pergi ke Sungai Lu hanya untuk menyelamatkan keluarga Chu. Mengingat keluarga Chu masih ada konflik dengan pasukan perbatasan barat karena mereka tidak mengetahui niat baik ini nantinya dibalas dengan niat jahat oleh keluarga Chu. Namun di sini Siki yakin keluarga Chu tidak seperti ada yang ada di benak Han Fei saat ini karena ia mengetahui keluarga Chu memiliki niat sama seperti pasukan perbatasan barat, yakni menjalankan misi perdamaian di seluruh provinsi ini. 回头跟你说，啊，你们去哪儿？ Setelah itu mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Changjing Barat. Namun sebelum ke sana, Guanjing yang merupakan putri dari Menteri Gu itu memutuskan untuk ikut. Dan Siki pun setuju dengan mengizinkannya menyamar sebagai adiknya Chulin. 何小伟，你也去。 Saat di perjalanan, mereka melihat seorang ibu dan anak yang sedang mendorong kereta bahan makanan. Lalu ibu dan anak itu dicegat oleh pasukan Sun Jing, sehingga Siki bersama pasukannya pun menolong mereka. Singkatnya mereka yang telah sampai di Changjing Barat dengan bantuan dari Guaning. Mereka semua pun berusaha menemui Menteri Gu untuk mendapatkan bantuan darinya. Karena Menteri Gu yang memang masih setia kepada istana. Dan mereka pun berhasil menemui Menteri Gu untuk melakukan diskusi. 可也时时有眼线跟随。 Namun di saat rencana mereka belum terlaksana, tiba-tiba mereka mendapatkan berita bahwa ayahnya Siki, yaitu Pangeran Liang, memutuskan naik tahta menjadi kaisar di kota Luoyang. Sehingga Siki pun bisa menebak bahwa ini pasti ide dari kakaknya, yang dimana hal ini justru membuat rencana Siki berantakan, yang membuat Sun Jing pun menjadi sangatlah marah karena mengetahui bahwa Pangeran Liang masih hidup. Maka dari itu Changjing Barat menjadi kacau dan pemeriksaan ada di mana-mana. Sehingga Siki dan Chulin memutuskan untuk keluar dari kota tersebut. 出来，咱们的看河有益。 Saat mereka dalam perjalanan menuju ke perbatasan Tong, mereka bertemu dengan pasukan perbatasan barat dengan kondisi yang luka-luka dan banyak yang meninggal. Ternyata sebelumnya mereka itu justru diserang oleh pasukan keluarga Chu yang dipimpin oleh Panglima Cui. Hal ini membuat Siki marah kepada Chulin karena menganggap Chulin telah mengkhianatinya. Padahal sebenarnya Chulin juga tidak mengetahui tentang penyerangan itu. 尽所为吗？人不可信，相识之初， 站住！
Setelah kemarahan ini, Chulin memutuskan untuk kembali ke pasukan keluarga Chu, dan kedua pasukan ini kembali berpisah dalam keadaan sama-sama marah, di mana Chulin juga kecewa karena merasa kenapa Shiki tidak percaya dengan dirinya. Setelah kembali ke pasukan keluarga Chu, Chulin ini belum berhasil menemukan Komandan Cui untuk menanyakan yang sebenarnya terjadi. Kenapa sampai keluarga Chu ini menyerang pasukan perbatasan barat, padahal mereka sudah lama bekerja sama. 不许再多想了。 Sampai akhirnya Chulin ini bertemu dengan Panglima Cui, dan Chulin ini marah karena Panglima Cui mengkhianati pasukan perbatasan barat. Kemudian Panglima Cui mengatakan bahwa hal ini ia lakukan demi ayahnya, yaitu Panglima Besar Chu, di mana Panglima Sun Jing sebelumnya berjanji tidak akan menyerang kota Changzhou jika keluarga Chu berhasil merebut kota Tong dan mengalahkan pasukan perbatasan barat. Di sini sebenarnya merupakan strategi dari Panglima Sun Jing untuk mengadu domba antara keluarga Chu dengan pasukan perbatasan barat. Chulin yang sangat marah kepada Panglima Cui karena Panglima Cui yang tidak membicarakan hal ini kepadanya. 你别难过了，一直误会你吗？就是陌路人，皇孙在里还又怎么样？我在想。 Sementara di lokasi pasukan perbatasan barat, Shiki saat itu sedang berdiskusi dengan Han Fei. Ia menduga dengan kekalahannya kali ini, maka kedua kakaknya akan berpura-pura simpati dan mengirimkan bantuan agar ia kembali ke kota Luoyang dan membuat pangkat militernya akan dicabut oleh sang ayah. 在此扎营，整顿数日。 Hingga datanglah salah satu prajurit perbatasan barat yang memberitahukan bahwa sepertinya Chuming akan kembali menyergap pasukan keluarga Chu saat pasukan tersebut dalam perjalanan kembali ke Changzhou. Di sana pasukannya itu bertanya apakah mereka akan menolong keluarga Chu. Namun di sini Shiki yang masih marah melarang mereka untuk menolong. 咱们是救还是不救啊？不救。 Sampai akhirnya pasukan keluarga Chu itu benar-benar terdesak. Dan Shiki pun langsung menolong Chulin. Namun Panglima Cui yang saat itu melindungi Chulin jatuh ke jurang. Setelah peperangan itu selesai, Chulin pun sangatlah marah kepada Shiki karena dengan sengaja tidak menolong mereka. Singkatnya, Shiki pun sengaja menahan Chulin di istana Taijing yang terletak di perbatasan Dong. Selain karena Chulin dalam kondisi terluka, ternyata Shiki punya rencana untuk menyerang Changjing Barat. Chulin yang saat itu masih sangatlah marah kepada Shiki dan sangat bersedih karena kehilangan Panglima Cui, sehingga membuatnya tidak mau makan dan minum obat. 等你回来，药刚好凉了。 Mengetahui hal itu, Shiki pun berusaha dengan segala cara dan meminta maaf. Namun Chulin tetap tidak mau memaafkannya. Sampai suatu hari Chulin ini punya rencana bersama Tauzi untuk kabur dari istana Taijing. 我再给你熬一碗药。 Terlihat Tauzi memberikan resep obat kepada Chang'er untuk dibeli ke toko yang sudah ditentukan olehnya. Saat akan membeli obat, Chang'er pun bertemu dengan Shiki dan Chang'er mengatakan bahwa ia akan membeli obat untuk Chulin yang diberikan resep oleh Tauzi. Hingga sampai di malam harinya, Shiki pun bertemu dengan Chulin dan mengajaknya makan malam. Lalu Chulin pun mengeluarkan hadiah yang disiapkan olehnya untuk Shiki, yaitu pelindung tangan. Pelindung tangan itu dibuat sendiri oleh Chulin untuk dihadiahkan kepada Shiki, yang membuat Shiki senang karena mendapatkan hadiah dari Chulin. Namun di saat pelindung tangan itu dipakai olehnya, ternyata di dalamnya terdapat obat bius yang disiapkan oleh Chulin di dalam pelindung tersebut. Sehingga Shiki pun tertidur dan dibawa ke kamar oleh Chulin, yang ternyata ini merupakan strategi dari Chulin untuk kabur dari istana Taijing. Singkatnya, esok hari pun tiba. Terlihat Chulin bersama Tauzi pun meninggalkan istana Taijing dengan menaiki perahu. Namun ternyata orang yang mendayung di perahu tersebut merupakan Shiki yang sebenarnya sudah menduga rencana Chulin, sehingga ia sudah mempersiapkan penawar obat tidur tersebut. 崔家军还故意演了一出好戏。好了。 Kemudian Shiki pun mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah memberikan surat kepada Panglima Besar Chu untuk bekerja sama dengannya dalam menyerang Changjing Barat yang saat ini sudah dikuasai oleh Sun Jing. Di mana hal ini ia menahan Chulin supaya Panglima Besar Chu menyetujui usulannya.
Namun ternyata Panglima Besar Chu mengancamnya untuk menahan ayahnya Shiki beserta kedua kakaknya jika Shiki masih tidak melepaskan Chulin. Sehingga Shiki pun terpaksa akan mengantarkan Chulin ke keluarga Chu esok hari. Di sini pun juga mengatakan bahwa ia sudah mengetahui identitas sebenarnya dari Chulin yang merupakan anak dari Panglima Besar Chu itu sendiri. Ia sudah menduga semuanya ini sejak mereka bertemu pertama kali. Karena menyadari bahwa hari ini merupakan hari terakhir kebersamaan mereka, Chulin yang sebenarnya juga menyimpan perasaan terhadap Shiki, ia pun kembali bersikap baik dan memaafkannya. Singkatnya, mereka yang telah sampai ke markas keluarga Chu dan bertemu dengan Panglima Besar. Di sini sang ayah merasa heran kenapa tusuk rambut milik Chulin dipakai oleh Shiki. Lalu Shiki pun membicarakan kerjasama itu dan Panglima Besar Chu pun bersedia mengikuti rencana Shiki untuk bersama-sama menyerang Changjing Barat tersebut demi kedamaian dunia. 你可真傻！他得先把我绑起来，关进箱子。 Setelah itu Shiki pun harus kembali ke pasukannya dan berpisah dengan Chulin. Namun sebelum itu Shiki memberikan sebuah boneka jerami kepada Chulin untuk menemaninya sebagai pengganti dirinya. Dan ternyata kejadian itu dilihat oleh Panglima Cui yang berhasil keluar dari jurang dan belumlah mati. Setelah menyaksikan itu, Cui tidak jadi untuk kembali ke markas karena merasa dirinya telah terbuang. Chulin yang selama ini dicintainya ternyata tidak pernah menganggapnya. 快走吧。 Saat ini Shiki sudah mempersiapkan beberapa strategi, yaitu ia bekerja sama dengan Menteri Gu yang memerintahkan orang-orang di dalam Changjing Barat untuk menyebarkan berita kalau stok bahan pangan di dalam kota itu sudah hampir habis yang digunakan oleh pasukan Sun Jing untuk berperang. Dan juga memberitakan bahwa pasukan perbatasan barat itu akan menyerang Changjing Barat dengan meracuni Chulin minum. Dengan adanya berita-berita ini, membuat kondisi di dalam kota itu sangatlah kacau. Rakyat tidak berani makan dan minum karena takut diracuni. Sehingga para prajurit pun kelelahan. Bahkan Shiki juga mengirim surat kepada selir Xiaoxi milik Komandan Sun Jing. Dan Xiaoxi berjanji akan membantu Shiki menyerang dari dalam kota Changjing Barat. Dengan syarat Shiki akan menyelamatkan cucu kaisar, yaitu anaknya sendiri dari mendiang putra mahkota yang saat itu sedang bersembunyi bersama Jenderal Han. Hingga hari perang yang ditentukan pun telah tiba. Terlihat Xiaoxi yang berdandan sangatlah cantik, namun ia juga telah menambahkan racun pada lipstiknya yang ia gunakan untuk meracuni Sun Jing. 只怕李逆 我不想让你再去打仗，我等着你回来。 Di saat sedang berperang, tiba-tiba Panglima Sun Jing ini muntah darah dan pingsan di tempat. Demikian juga dengan Xiaoxi, karena racun yang ia gunakan itu bisa meracuni keduanya. Dengan pingsannya Panglima Sun Jing pada saat itu dan pasukan Sun Jing juga sudah sangat kelelahan. Akhirnya Changjing Barat pun berhasil diambil alih oleh pasukan perbatasan barat. Dengan kemenangan pasukan perbatasan barat, maka ayahnya Shiki yang saat ini sudah menjadi kaisar di kota Luoyang. Akhirnya ia pun akan pindah dari kota tersebut ke kota Changjing Barat untuk menjadi kaisar baru di sana. 真龙天命。 Singkatnya, Kaisar Liang ini mengumpulkan para anak-anaknya dengan memberikan tahta kepada mereka, bahkan memberikan gelar kepada para mendiang ibu mereka. Namun di sini justru ibunya Shiki tidak diberikan gelar apapun, karena ibunya Shiki yang merupakan seorang selir dan berasal dari desa. Hal itu membuat Shiki menjadi kecewa kepada sang ayah dan memintanya untuk mencabut gelar rajanya itu, bahkan meminta dirinya untuk dikirim kembali ke perbatasan. Mendengar ini, ayahnya marah dan menghukum Shiki untuk tinggal di kediamannya. Shiki pun dicabut dari jabatannya sebagai panglima militer dan diharuskan untuk introspeksi diri karena telah melawan titah dari sang kaisar, walaupun ia merupakan ayahnya.
Terlihat Siki yang cukup kecewa dengan keadaan ini karena sebenarnya Siki ini berharap dengan perjuangan yang ia lakukan selama ini itu supaya ayahnya bisa menghargai dirinya dan bisa menghargai pengorbanan ibunya yang meninggal saat melahirkan dirinya. 他瞒你什么了？ Siki ini sejak kecil memang tidak pernah dianggap benar oleh ayahnya karena memang ibunya itu dari rakyat biasa dan merupakan seorang selir. Dan di saat masa-masa introspeksi tersebut, untungnya teman-temannya Siki yang berasal dari perbatasan barat selalu hadir untuk menghiburnya. Bahkan Guaning yang merupakan putri dari menteriku datang ke rumah Siki dengan membawa sebuah lukisan bordir, di mana menurut keterangan Guaning lukisan bordir itu merupakan sosok ibunya Siki, yang dimana selama ini Guaning telah mencari dan menanyakan kepada semua orang tentang wajahnya ibunya Siki. Sementara kondisi Xiaoxi yang sebelumnya terkena racun sudah mulai membaik. Bahkan Sunjing juga sudah mulai tersadar kembali akibat racun tersebut. Dan kembalinya Panglima Sunjing. Artinya perjuangan Sunjing untuk memberontak sebenarnya belum berakhir. Kembali kepada Culin yang mengetahui bahwa kondisi Siki saat ini sedang tidak baik-baik saja. Yang pada akhirnya ia pun memutuskan untuk ke kediaman Siki dan menghiburnya. Singkatnya esok hari pun tiba. Siki yang semalaman mabuk menganggap kalau semalam ia bertemu dengan Culin. Namun pengawalnya mengatakan kalau Culin semalam memang bertemu dengan Siki dan saat ini Culin sudah pergi dari sini. Dengan mendengar hal itu Siki pun pada akhirnya mengejar Culin dan masih sempat bertemu dengannya. Di tempat lain, terlihat Cui yang sebelumnya merupakan Panglima Cui dan memiliki penyakit kronis. Saat ini sudah sembuh berkat pengobatan dari pasukan Jizao, di mana pasukan Jizao ini merupakan pasukan yang telah memiliki dendam kepada keluarga Cui sejak lama. Bahkan Jizao ini pernah membunuh ibunya Culin. Sui yang sembuh karena pengobatannya, ia pun akan menepati janjinya untuk menghancurkan keluarga Cui sesuai perjanjian sebelumnya. Di suatu hari, Culin yang sedang berjalan-jalan di pasar bersama Tauzi, dan Tauzi yang meninggalkan Culin seorang diri karena ia yang tertarik dengan suatu barang, sehingga Culin pun berjalan sendirian. Namun di saat itu juga ia melihat Cui di sana sehingga ia pun mengejarnya sampai ke sebuah tempat. Ternyata setelah sampai Culin ini diikat dengan rantai besi oleh kelompok pasukan dan diracun dengan asap. Namun untungnya Tauzi datang dan menyelamatkannya. Sementara Siki yang saat itu masih rindu terhadap Culin dan ia pun kembali ke kota Changzhou. 你都得了常州，把你绑起来，再交给我们大姐。 Namun di saat itu ia ketahuan oleh ayahnya Culin dan mendapatkan hukuman karena telah menyelinap ke markasnya tanpa sepengetahuannya. Dengan Siki yang dipenjara oleh ayahnya Culin, maka Culin pastinya berusaha untuk menyelamatkan Siki dengan menyusup menggunakan seragam pasukan ke penjara Culin. 看着能不眼熟吗？啊，这么年轻， Namun setelah berhasil membawa Siki keluar justru langsung ketahuan oleh ayahnya. Di sini Siki meminta Culin untuk kembali ke ruangannya dan Siki akan berbicara empat mata dengan ayahnya Culin. 真的喜欢阿英。 Di saat bersama di dalam ruangan dengan ayahnya Culin, Siki pun mengatakan kedatangannya ke sini karena ia mencintai Culin dan ia pun meminta izin untuk bisa menemaninya sampai Culin benar-benar sembuh. Di sini Siki juga bersedia menerima hukuman apapun, di mana saat itu sesuai aturan keluarga Chu, Siki itu harus dihukum cambuk sebanyak 30 kali jika tidak mau memilih hukuman penjara. 等回忆那牵扯着回到小子，没被阿英看出来。 Setelah itu ia pun kembali menemui Culin dengan berharap kalau Culin tidak mengetahui kalau sebelumnya ia telah dihukum cambuk oleh ayahnya Culin. Namun tetap saja hal ini tidak bisa disembunyikan karena Siki menahan rasa sakit di saat Culin memegang tubuhnya, sehingga Culin pun memaksa untuk Siki membuka bajunya. Dan saat melihat lukanya, Culin pun mengetahui pengorbanan Siki supaya bisa bersama dirinya. 你堂堂齐我，你就不会端出身？你想啊，要是
我要是发现了， Di saat ayahnya Culin mengenang masa kecil anaknya itu, tiba-tiba ia mendapatkan informasi bahwa Cui sudah ditemukan di dalam hutan dan saat itu sedang disandra oleh Cuming. Yang ternyata sebelum itu terjadi, Cui telah berhasil menyandra Cuming dan memberikannya racun. Jika menginginkan penawarnya maka Cuming harus mengikuti rencananya, yaitu berpura-pura menyandra dirinya di hadapan Panglima Besar Cu yang kemungkinan datang ke sini esok hari. Dan Cuming yang tidak ada pilihan lain langsung menyetujuinya. 没有及时服下解药， 李大人不计小人过， 只要你 多谢了公家。 Singkatnya Panglima Besar Cu pun datang ke sana bersama pasukannya, hingga sang Panglima pun langsung memanah Cuming dengan sadisnya. Sebelum kematiannya, Cuming seperti memberikan kode kepada Panglima Besar. Namun di sini sang Panglima tidak mengerti apa maksudnya itu. Di saat Cui kembali ke markas keluarga Cu dan bertemu dengan Culin yang sangat bahagia melihatnya masih hidup, namun tidak dengan Siki yang masih dendam terhadap Cui karena sebelumnya telah membunuh beberapa pasukannya di saat dulu. 你还牵着我呢。 Kembali kepada Panglima Besar yang mengatakan akan mengembalikan identitas Sui yang sebenarnya dan menyatakan kepada semua orang bahwa Culin merupakan putri satu-satunya. Yang ternyata selama ini Panglima Cui dengan sengaja berpura-pura menjadi anak dari Panglima Besar Cu atas perintahnya. Karena Panglima Besar Cu tidak menginginkan putrinya dibunuh oleh pasukan musuh. Namun walaupun begitu ia tetap menganggap Cui sebagai putranya. Bahkan di sini Panglima Besar Cu pun meminta Cui untuk mencari wanita yang bisa menjadi istrinya tersebut. Namun Cui merasa marah dengan tawaran itu karena sebenarnya ia menginginkan dirinya dinikahkan dengan Culin. 这样你们柳家 Setelah itu Cui pun membawakan obat untuk Panglima Besar Cu dan Panglima Besar Cu pun meminumnya tanpa kecurigaan apapun. Setelah meminum obat itu, Siki pun menemui Panglima Besar Cu. Namun di saat Siki akan berbicara, tiba-tiba Panglima Besar Cu ini muntah darah, sehingga Siki pun ditangkap oleh pasukan keluarga Cu dan dituduh telah membunuh Panglima Besar. 叫弓弩手来，别让他。 Beruntungnya Culin keluar dengan menyelamatkan Siki, sehingga Siki pun diperbolehkan untuk pergi dari kota ini. 你是要做反吗？ 放他走！ Sementara Culin dan Tausi mendapatkan hukuman penjara karena dianggap telah bekerja sama dengan Siki untuk membunuh Panglima Besar. Namun Tausi berhasil lolos dan pergi ke pasukan perbatasan barat bersama Chang'er yang memang saat itu sedang menemani Siki di kediaman pasukan keluarga Cu. Kemudian Cui pun menjalankan rencananya dan mempersiapkan untuk menikahi Culin. Di sini ia mengatakan bahwa sebelumnya Panglima Besar Cu itu sudah memerintahkan bahwa mereka akan dinikahkan dan ia pun menyuruh Culin untuk bersiap-siap dalam acara pernikahan mereka nantinya. Dan singkatnya esok hari pun tiba, di mana hari ini merupakan hari pernikahan berdua. Namun Culin tetap tidak mau menikah dengan Sui karena ia yang mencintai Siki. Bahkan ia merasa curiga kepada Cui yang merupakan dalang di balik kematian ayahnya itu. Di saat itulah Culin pun menanyakan tentang kematian ayahnya kepada Sui karena di kejadian sebelumnya saat di pasar Cui yang telah memancing dirinya dan bahkan meracuninya. Namun di sini Cui tetap tidak mengakuinya dan bahkan memaksa Culin untuk memakai baju pengantin tersebut karena pernikahan mereka sebentar lagi akan dilaksanakan. Yang ternyata Panglima Besar ini tidaklah mati. Di sini Cui hanya menggunakan racun penutup detak jantung yang seolah-olah Panglima Besar mati. Ia merencanakan ini semua demi bisa menikah dengan Culin dengan berpura-pura kalau pernikahan ini atas perintah dari Panglima Besar. Dan di saat itulah Panglima Besar tersadar kembali dengan mengetahui kalau Sui merupakan seorang pengkhianat yang telah bekerja sama dengan pasukan Jizao. Dengan mengetahui itu semua, Panglima Besar pun langsung mengumumkan kepada semua orang yang ada di sana bahwa ia tidak lagi memiliki seorang putra dan hanya memiliki putri satu-satunya yaitu Culin. Bahkan ia pun mengangkat Culin sebagai panglima dari pasukan keluarga Cu menggantikan posisi Cui.
Singkatnya, setelah keadaan tenang kembali, Shiki pun bernegosiasi dengan Panglima Besar Chu yang memang sebelumnya sudah mau bekerja sama. Di sini Shiki meminta kota Changzhou ini dikembalikan kepada istana dan ia berjanji akan menukarnya dengan kota Luoyang karena dari lokasi kota Luoyang lebih dekat dengan markas keluarga Chu di kota Weiyang, sehingga seharusnya itu akan memudahkan keluarga Chu untuk mengurusnya. Kemudian Shiki pun mengajukan izin untuk mengajak Chulin dan pasukannya bertarung melawan pasukan Sun Jing di perbatasan Tong, di mana di sini Shiki pun berhasil membujuk Panglima Besar Chu dengan mempertimbangkan yang sudah disiapkan oleh Shiki. Dan pada akhirnya Panglima Besar Chu pun menyetujui permintaannya tersebut. 伯父，谁是你伯父？ Sebelum Shiki menyerang perbatasan Tong, pasukan Sun Jing berhasil merebut Jizi yang merupakan cucu kaisar terdahulu dari Jenderal Han dan membawanya. 韩将军， Sehingga saat pertempuran dengan Shiki, Zizi ini digunakan oleh Sun Jing untuk menyudutkannya. 当你想要如何？你好像没有与我商谈的事。 Dan Shiki pun yang saat itu memang memiliki hutang janji dengan selir Xiaoxi atau ibu dari Zizi, sehingga Shiki ini berniat untuk menukarkan nyawanya demi menyelamatkan Zizi. Namun di saat Shiki akan memotong lehernya dengan pedangnya, tiba-tiba Chulin pun datang dengan memanah pedang Shiki untuk menghentikannya. Di sini Chulin membawa seorang anak kecil yang berpura-pura kalau inilah merupakan Zizi, cucu dari kaisar terdahulu, dengan mengatakan kepada Sun Jing bahwa Zizi yang ada pada Sun Jing merupakan yang palsu. Mendengar hal itu, Sun Jing pun menjadi sangatlah ragu hingga pada akhirnya itu dijadikan kesempatan untuk pasukan perbatasan barat menyerang Sun Jing. Dan terjadilah kembali pertempuran sampai akhirnya Sun Jing pun meninggal dunia. Setelah semua sudah selesai, Zizi tiba-tiba menghilang dan sepertinya diambil kembali oleh Jenderal Han karena memang pada saat pertempuran itu ada Jenderal Han yang terlibat di tengah-tengah pertempuran tersebut. 太孙固然是最好的结果。 Setelah memenangkan kota Tong, Shiki dan Chulin ini kembali bertengkar karena Chulin yang tidak mau Shiki mati bunuh diri karena ia yang mencintainya dan tidak ingin kehilangannya kembali. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Siotong undur diri dan salam Sundaners.